Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Perkenalkan, nama saya Heri Widodo. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah Banjarnegara, sekaligus sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030252042. Di sini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran di kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di jam kali ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Amin. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa ini pelajaran dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, hari ini saya absensi awal terlebih dahulu ya. Ya. Absensi dimulai. Ini kelas 8A ya. Aisyah Angelia Rosyada, Akifah Naila Joshi, Alia Marisa Ahmad, Amma Hasna Anabila, Amena Inas Peirunisa, Anissa Ayu Wantira, Arindia Isnaini Nugroho, Asifa Felsi Violandri, Kamila Naswa Az-Zahra, Kurin Aska Amanina, Kurnia Faza Fitria, Mutiara Ramadan, Naswa Maulida, Niswa Kamila Fadila. Oh, sakit. Izin sakit ya, ini sakit ya, Niswa. Baik. Kemudian Konita Asri Ataya, Revalina Akila Rahayu, Sadinda Arlaksana, Syira Safanatun Sarofah. Oh, izin ada acara keluarga ya. Baik. Taskia Yova Zulfiana. Oh iya, di sana. Zaidah Asfa Fitri Firzanah. Baik, ya. Terima kasih. Absensi hari ini ada dua ananda kita yang ada halangan. Tadi
sifat sakit ya. Kemudian yang kedua siapa tadi ya? Syira, ada keluarga. Baik, mudah-mudahan teman kalian yang hari ini tidak berangkat, yang sakit diberikan kesehatan, kemudian yang sedang izin, ada acara diberikan kelancaran kegiatannya. Dan mudah-mudahan dapat bisa bergabung dengan kita untuk belajar di kelas ini lagi. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, untuk meningkatkan ya bentuk cinta nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, marilah untuk mengawali kita melaksanakan atau bernyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan saya mohon satu untuk menjadi dirjen. Silakan maju ke depan. Untuk seluruh Anda silakan dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Jen. Untuk seluruh Anda, silakan dipersilahkan untuk duduk kembali. Anda semuanya, untuk mengawali mapel pendidikan agama Islam kali ini, di minggu ini khususnya, kita flashback ke minggu yang lalu, kita sudah belajar di bab yang sebelumnya, yaitu tentang iman kepada hari akhir ya. Kemudian kita lanjutkan di bab selanjutnya yang akan kita bahas pada minggu kali ini, yaitu tentang menjadi pribadi yang amanah dan jujur ya. Menjadi pribadi amanah yang jujur. Nah, dari materi ini kita nanti bisa menggambarkan apa yang akan kita pelajari pada materi menjadi pribadi yang amanah dan jujur pada minggu ini. Nah, untuk gambaran saja, ketika kita membahas mengenai amanah dan jujur, ya, berarti yang kita bahas nanti adalah perbuatan yang sebenarnya. Apa adanya. Itu adalah perbuatan yang mencerminkan sifat jujur, bersikap, berkata, berbuat apa adanya. Nah, kemudian nilai-nilai dari kejujuran. Coba nilai yang kejujuran yang pertama apa?
Ya, baik. Kemudian yang kedua. Iya, yang ketiga. Baik, selanjutnya. Kemudian yang terakhir. Iya, baik. Itu adalah beberapa contoh nilai-nilai kejujuran yang akan kita dapatkan ketika kita berperilaku jujur. Kepatuhan kepada Allah tentu saja. Ya, jelas kepatuhan kepada Allah. Ketaatan terhadap perintah Allah. Nah, dari poin ini maka tentu saja kita harus satu tujuan. Tadi apa ya? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, perintah Allah banyak apa sedikit? Banyak. Larangan Allah banyak apa sedikit? Banyak juga. Dari banyaknya perintah Allah dan banyaknya larangan Allah, kita bisa memilah dan memilih. Ya, ketika larangan kita jauhi, kita tinggalkan. Walaupun kita tahu, tapi kita tinggalkan. Perintah Allah walaupun berat, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah, yang dikaitkan nanti dengan rukun Islam dan rukun iman. Itu adalah perintah-perintah Allah. Ya, walaupun secara spesifik itu, tapi nanti ketika kita perdalam itu sebenarnya ya ketika sudah terbiasa menjadikan sesuatu itu ringan. Tapi ketika tidak terbiasa itu menjadikan sesuatu adalah sesuatu yang berat. Nah, kemudian menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bentuk-bentuk kejujuran ini. Bentuk-bentuk kejujuran. Bentuk-bentuk kejujuran itu bentuk yang pertama adalah jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Nah, sekarang yang pertama, jujur dalam niat. Jujur dalam niat yang pertama, bentuk yang pertama apa? Coba. Ketulusan hati. Ya, baik. Yang kedua apa? Sebagai seorang muslim mendapat segala sesuatu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu karena niat menentukan hasil yang diperoleh. Iya, itu adalah bentuk-bentuk kejujuran ketika jujur itu diawali dalam niat. Kemudian bentuk kejujuran yang kedua yaitu jujur yang diucapkan atau jujur dalam ucapan. Yang pertama apa? Ya, terus yang kedua? Menjaga lisan untuk berkata jujur menjadi penting karena banyak kejahatan yang ditimbulkan dari kebohongan lisan. Iya, baik ya. Jadi bentuk-bentuk kejujuran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu jujur dalam niat. Tadi sudah kalian pahami. Kemudian jujur dalam ucapan. Itu adalah hal yang memang harus kita terapkan dalam keseharian kita, baik dimanapun kita berada. Ya, nah kemudian hikmah perilaku jujur. Nah, yang terakhir adalah hikmah perilaku jujur. Hikmah yang pertama adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Nah, tentu saja ketika kita menerapkan kejujuran dalam lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, tentu nantinya kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kepenak, adem rasanya ketika kita melakukan hal yang memang benar, ngomong benar, yaitu jujur. Ketika kita amanah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tenang. Ya, bahasanya itu ketika kita melakukan sesuatu yang jujur, ya nyaman-nyaman saja, fine gitu ya, fine-fine saja. Begitu. Kemudian, lebih percaya diri dan tidak canggung ketika bergaul dengan sesama. Nah ini, ketika bergaul, kita terbiasa hal-hal yang baik, ya biasa saja. Tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan. Insya Allah tidak. Akan semuanya nyaman ketika sesama pergaulan kita dalam hal bergaul itu tentu saja menerapkan kejujuran. Nah, kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya pasti ya. Pasti ketika kita jujur, amanah, maka orang lain itu akan simpati terhadap kita, akan juga menghargai kita. Gitu ya, sesama teman akan selalu dihargai oleh teman yang lain ketika berperilaku amanah maupun berperilaku jujur. Nah, kemudian yang terakhir, lebih dihargai dan dihormati di mata sesama. Jelas, kita akan sama-sama menghargai dan menghormati. Timbal balik, flashback. Saya berkata baik, maka kalian akan berkata baik. Saya berbuat buruk, maka kamu juga akan berbuat buruk. Kadang apa yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita perbuat baik dalam perbuatan tindakan maupun ucapan. Nah, tentu saja itu beberapa hikmah dari perilaku jujur dan amanah yang sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya, baik ya, untuk selanjutnya kita sudah mempelajari ini, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi bersama-sama.
dengan diskusi bersama-sama ini, nanti kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok yang dikaitkan sesuai dengan materi kita. Saya kepengen tahu ya perilaku amanah dan jujur yang kalian terapkan di lingkungan sekolah seperti apa. Perilaku amanah dan jujur yang kalian terapkan dalam lingkungan rumah bagaimana. Dan perilaku jujur dan amanah yang kalian terapkan dalam lingkungan masyarakat yang luas ini. Ya, saya ingin tahu berarti dari ketiga aspek itu nanti kalian diskusikan, berarti saya buat 3 kelompok. Nah, kebetulan ini tadi ada beberapa yang tidak hadir ya. Ya, kemudian nanti saya kelompokkan saja menjadi 3 kelompok. Baik. Saya tentukan saja kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. 6 anak nanti 1 kelompok, kelompok 1. Kemudian selanjutnya Mbak Syadin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasa kita tadi ya. Itu menjadi kelompok 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti menjadi kelompok 3. Nah, tiap-tiap kelompok nanti saya kasih tugas untuk tadi yang saya sampaikan. Kelompok 1 mencari contoh penerapan amanah dan jujur di lingkungan rumah. Kelompok 2 nanti ini ya, itu mencari contoh penerapan jujur dan aman di lingkungan sekolah. Kelompok yang terakhir, mencari contoh penerapan amanah dan jujur di lingkungan masyarakat. Nanti tiap-tiap sub itu nanti ada 3 contoh. Penerapan amanah di lingkungan rumah, itu 3 contoh. Penerapan jujur di luar rumah, itu juga nanti 3 contoh. Sama, ini juga ya. Penerapan amanah di lingkungan sekolah 3, jujurnya 3. Yang di masyarakat pun sama ya. 3. Begitu? Agak paham ya? Baik, kalau sudah, silakan sesuai dengan kesepakatan mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.